Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tentang bagaimana cara menggunakan LMS atau Learning Management System PPG dalam jabatan tahun 2021. Nah, di mana kegiatan LMS ini merupakan wajiban atau yang harus kita laksanakan ketika kita mengikuti kegiatan PPG dalam jabatan tahun 2021, yang mana pembelajaran kita bersifat daring total. Jadi dalam pembelajarannya kita menggunakan LMS atau Learning Management System. Nah, yang mana LMS tersebut bisa kita buka setelah kita dinyatakan lulus dan kita sudah melaksanakan lapor diri ke LPTK masing-masing. Oke, langsung saja kita masuk ke LMS. Oke, kita masuk dulu ke SIM PKB kita. Nah, di SIM PKB otomatis nanti kita disuruh untuk memasukkan user, ID, dan passwordnya ya. Setelah kita bisa masuk, nanti akan ada seperti ini. Kalau kita sudah lulus dan kita sudah melaksanakan lapor diri, otomatis akan muncul menu seperti ini. Nah, pada menu yang paling atas Anda dinyatakan lulus tes akademik calon peserta PPG dalam jabatan. Kita bisa klik selengkapnya. Nah, di sini kita akan dibawa masuk ke menu beranda PPG dalam jabatan. Di sini kita masukkan username dan password. Oke. SIM GTK masing-masing. Setelah masuk, kita menuju ke menu beranda. Langsung saja kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada beberapa menu, kita bisa lihat ada kelas LMS, materi pembelajaran, berkas PKS, kontribusi RTP. Nah, untuk sebelum kita masuk ke LMS, di sini ada materi pembelajaran mandiri. Jadi untuk alur PPG dalam jabatan tahun 2021, kita ada materi pembelajaran mandiri yang mana kita harus download materi tersebut yang terdiri dari 6 modul profesional dan juga 4 modul pedagogi. Nah, yang mana modul-modul ini harus kita pelajari selama kurang lebih waktu 14 hari. Jadi di sini kita mandiri ya, kita baca modul sendiri, kemudian mempelajari modul sendiri, dan jangan lupa yang paling penting setelah kita mempelajari setiap modulnya, kita harus mengerjakan LK 1.1. Nah, bagaimana cara mengerjakan LK 1.1 akan kita bahas pada video selanjutnya. Yang kemudian ada di sini ada berkas PKS atau perjanjian kerjasama. Di sini yang mana PKS ini berisi berupa perjanjian kerjasama kita sebagai mahasiswa dan juga dengan pemerintah sebagai penyelenggaranya, kemudian juga sebagai LPTK-nya atau tempat kita belajar. Nah, di sini kita disuruh untuk mengunduh dan mengisi, kemudian mengupload. Setelah kita menandatangani dan juga ada materinya ya, setelah kita selesai kita bisa scan, kemudian kita upload ke SIM PKB. Kemudian untuk berkas yang asli kita kirimkan ke Kemdikbud. Nanti di suratnya sudah ada alamat pengirimannya. Oke. Yang selanjutnya di sini ada kontribusi RPP guru berbagi. Ini bisa silahkan kalau mau berbagi tinggal klik di sini. Oke, langsung saja pada poinnya. Untuk kali ini kita masuk ke kelas LMS ya. Kelas LMS ini bisa dibuka atau diakses ketika kita sudah ditetapkan sebagai mahasiswa dan sudah terdaftar di LPTK. Oke, bisa kita langsung buka. Pada menu awal di sini pada menu beranda kita akan lihat program e-learning PPG ya, dan di sini akan tertulis LPTK-nya masing-masing. Nah, langsung saja kita masuk ke menu diklat. Nah, setelah menu diklat nanti akan muncul diklat yang sedang kita laksanakan. Karena kita sedang PPG, otomatis di sini tertulis PPG. Nah, di sini akan muncul PPG yang kita laksanakan. Contoh kalau untuk saya itu guru kelas SD, di sini akan muncul seperti ini kode, kemudian kelas 1 guru kelas SD. Kelas 1 ini maksudnya
kelas 1 di LPTK-nya, menyatakan kelas berapa kita. Otomatis kalau misal di LPTK ada 5 kelas, otomatis di situ ada kelas 1 sampai 5. Kebetulan untuk di LPTK saya angkatan 1 itu ada 3 kelas, jadi di sini ada kelas 1, 2, 3 dan saya masuk di kelas 1. Oke, langsung saja kita masuk ke tautan modul. Pada tautan modul ini kita akan dibawa ke menu utama LMS. Nah, di sini perlu diperhatikan dulu. Di samping kiri ini ada beberapa menu dari partisipan, kemudian competence, kemudian grades, dashboard, dan lain sebagainya. Nah, pada menu-menu ini kita bahas yang penting saja. Di sini ada partisipan. Partisipan ini berisi jumlah mahasiswa dalam LPTK, angkatan berapa. Di situ ada nama-nama mahasiswa, kemudian kelasnya masuk kelas apa, di sini ada semua. Ini untuk partisipan. Kemudian yang kedua ada grades. Grades di sini ini adalah nilai yang kita dapatkan setelah kita kegiatan belajar setiap hari pada pendalaman materi dan seterusnya di LPTK masing-masing. Jadi bisa kita pantau melalui grades ini. Ini contohnya, kita buka saja contoh ya, mohon maaf ini sebagai contoh saja. Di sini ada beberapa materinya apa, kemudian nilainya di sebelah sini ya. Apakah ini sudah keluar atau belum bisa kita pantau. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke menu dashboard. Dashboard di sini kita bisa memantau sudah berapa persenkah kegiatan yang sudah kita ikuti atau kita laksanakan. Dan untuk saya baru 73%. Kita bisa sering-sering pantau dan jangan lupa untuk LMS sendiri kita harus sering-sering buka dan berkegiatan di LMS karena di situ akan tercatat keaktifan kita di LMS bagaimana, baik dari waktu kapan kita mengunjungi, di situ akan terrekod semua. Oke, langsung saja kita ke menu awal LMS. Di sini ada nomor 1 sampai nomor 5 ya. Nomor 1 pendahuluan, 2 pendalaman materi, ketiga perencanaan pembelajaran, keempat uji komprehensif. Kita langsung masuk saja ke yang 2 karena nomor 1 pendahuluan cuma seperti ini isinya. Menerangkan alur, kemudian PPG itu apa, cakupannya apa, kemudian alurnya bagaimana, ini untuk pendahuluan. Kemudian kita masuk ke pendalaman materi. Di sini pada kegiatan pendalaman materi kita berarti sudah aktif tatap maya dengan dosen LPTK masing-masing. Nah, di sini pada pendalaman materi ini ada beberapa poin dari 2A sampai 2D. Untuk yang pertama pendalaman materi. Nah, kita bisa masuk seperti ini. Di sini ada orientasi pelatihan, link rekaman, unggah hasil analisis materi, room chatting bersama, ruang diskusi, dan contoh kuis. Ini pada hari pertama otomatis kita harus masuk ke menu ini dulu. Karena kalau menu ini belum kita laksanakan semua, di sini belum tercentang semua, otomatis kita tidak bisa lanjut ke 2A dan seterusnya sampai 2D. Otomatis kalau kita mau masuk ke 2A, kedua otomatis pendalaman materi yang nomor 2 ini harus kita selesaikan. Kalau mau masuk ke 2B, otomatis yang 2.A juga kita harus selesaikan dulu. Nah, bagaimana mengetahui sudah bisa atau belum? Kalau di sini sudah tercentang semua, otomatis yang 2A ini sudah bisa kita klik atau kita sudah bisa masuk ke sini. Oke. Nah, apa sih isinya? Nah, kemudian untuk isinya, contoh pada pendalaman materi ini ya. Ini isinya berupa orientasi pelatihan. Di sini hanya orientasi, kita bertemu bersama dosen kita. Di awal orientasi ini hanya pembukaan, istilahnya kalau zaman dulu kita kuliah itu ospek gitu, untuk pengenalan kampus dan lain sebagainya dari Kaprodi dan lain sebagainya. Kemudian yang bawahnya nilai rekaman ini akan muncul setelah kita kegiatan. Kalau kita berkegiatan ini belum akan muncul. Langsung ke 2.2 unggah hasil analisis materi. Di sini kita disuruh untuk mengunggah LK 1.1 yang berjumlah 6 LK. 6 LK itu ada LK 1.1 Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, PKN, dan juga berbasis TIK yang sudah kita kerjakan selama kita belajar mandiri. Nah, hasilnya harus kita unggah pada hari pertama atau pertemuan pertama pendalaman materi.
Contohnya bisa kita klik saja. Mohon maaf ya, sebagai contoh saja ini saya sudah mengupload LK1 berjumlah 6 bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, PKN, dan TIK. Kemudian di bawahnya kalau sudah dinilai otomatis akan muncul nilainya seperti ini. Oke, kita bisa kembali. Nah, yang selanjutnya ini room chatting bersama. Ini fungsinya hanya untuk chatting. Ini berbasis seperti WA. Jadi untuk pengurangan chatting di WA, kita disuruh chatting menggunakan room chatting bersama ini. Yang selanjutnya ruang diskusi. Di sini merupakan kegiatan untuk berdiskusi bersama teman-teman satu kelas. Diskusinya apapun tergantung nanti kita materinya apa, bisa diskusi di ruang diskusi ini. Oke, selanjutnya kalau ini sudah selesai, kita berarti bisa masuk ke analisis materi ajar bidang studi. Ini saja. Pada analisis materi ajar bidang studi, di sini ada modul 1 sampai modul 6, di mana setiap harinya kita akan mempelajari kegiatan dari modul 1 sampai 6 ya. Ini ada pengantar, kemudian link sama identifikasi modul 1. Kita disuruh mengidentifikasi apa sih yang ada di modul 1 itu seperti apa, kita bisa tuliskan. Ini bisa kita ambil di LK 1.1 yang sudah kita kerjakan. Nah, bagaimana sih isi modul apa? Isi LK 1.1 kita bisa simak di video saya yang selanjutnya. Kemudian ada bahan pembelajaran. Di bahan pembelajaran ini di sini berisi tentang modul 1. Karena kita masuk modul 1, di sini berarti ada modul 1 yang bisa kita download. Ada modul suplemen, kemudian ada pembelajaran HOTS, kemudian ada KB1 PGSD, kemudian PGSD modul bahasa Indonesia. Kita bisa download satu persatu ataupun kita bisa langsung download semuanya dengan download dari. Oke, selanjutnya oke. Nah, setelah kita selesai mengunggah, nah di sini ada kegiatan presentasi yang kedua, kemudian setelah itu ada refleksi jurnal modul 1, merefleksikan ya hasil pembelajaran kita selama 1 hari itu dengan dosen. Kemudian yang terakhir itu ada tes sumatif modul 1. Nah, pada tes sumatif ini di sini kita akan mengerjakan sejumlah 30 soal dengan waktu 1 jam atau 60 menit. Terus yang selanjutnya untuk modul 2 sampai 6 ini isinya sama seperti modul 1. Nah, setelah kita selesai melaksanakan kegiatan dari modul 1 sampai 6 dan di sini sudah tercentang semua, kita baru bisa masuk ke menu 2B, yaitu penyusunan materi ajar. Nah, di penyusunan materi ajar intinya di sini kita akan membuat materi pembelajaran yang akan kita gunakan sebagai kegiatan di uji komprehensif ataupun PPL. Nah, di sini kita menyusun materi ajar. Bagaimana sih menyusun materi ajar? Kita akan bahas di video saya yang selanjutnya. Oke, selanjutnya ke 2C, analisis materi pedagogik. Di sini kita mempelajari 4 modul pedagogik ya, yang di kegiatan mandiri sudah kita pelajari. Di sini kita akan bahas 4-4-nya. Jangan lupa kalau ini sudah selesai, kita baru bisa masuk ke review materi ajar. Nah, pada review materi ajar kita akan bahas tentang materi ajar yang telah kita buat tadi bersama dengan dosen kita dan juga teman-teman kita. Setelah kita selesai, ada revisi atau tidak, nanti kalau ada revisi segera kita revisi dan kita langsung bisa mengunggah materi ajar yang telah direview. Oke, kalau sudah selesai dari 2A sampai dengan 2D, kita baru bisa masuk ke perancangan pembelajaran. Nah, pada perancangan pembelajaran ini di sini kita akan merancang kegiatan pembelajaran dari 3A sampai 3D. Yang 3A di sini kita akan merancang kegiatan pembelajaran dari RPP, kemudian bahan ajar, media, LKPD, dan juga
evaluasi atau asesmen. Kemudian untuk yang pertama identifikasi masalah yang kita hadapi di sekolah, kemudian yang penyusunan dokumen rencana pembelajaran, bagaimana rencana solusinya kita wujudkan dengan penyusunan dokumen rencana pembelajaran. Kemudian yang 3C ini kita berteaching atau praktik pembelajaran. Yang 3D refleksi dan rencana tindak lanjut. Kalau ini sudah selesai, otomatis kita baru bisa ke ujian komprehensif. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kegiatan PPL atau praktik pembelajaran. Oke, teman-teman, mungkin itu yang bisa saya bagikan kali ini untuk cara penggunaan LMS. Kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tulis saja di kolom komentar. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.